Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Kim Info Rank Tegal Gede. Aku Arif dan ini adalah segmen reguler. Hai guys, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja tanpa kekurangan suatu apapun. Dan hari ini setelah tadi sempat ngobrol dengan salah satu tamu dari provinsi, alhamdulillah, BKP SDM, insya Allah itu dengan Bapak Joni. Nah, ini sambil nyantai aja, sambil nunggu makan ini yang disiapkan oleh teman-teman panitia. Nah, kita sambut dengan hangat Mas Dwi Kurniawan April. Mas, tak selamat piye. Sing bener piye? Masuk sampean buat. Oh iya. Dwi April Kurniawan. Mas April, selamat siang. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kangen iki, Mas. Kangen wis suwe ketemu. Enggak, maksudnya gini, kalau untuk teman-teman Kim yang pendengar setiap podcast tentu ini ya, menyadari bahwasannya sudah lama media sosial kita itu nggak update. Begitu juga dengan berita. Lalu podcast ini kan baru aja numpuk nih. Ini tugasnya Haikal dan saya ini yang belum ngedit ini banyak ini di belakang. Nah, ini Mas, kita ngobrol topik nyantai aja seperti yang tadi saya sampaikan sambil nunggu nasi yang di belakang. Nah, kita ini di Jember ya, pada khususnya ya, kemarin itu sekitar 2 minggu yang lalu ada bencana banjir di wilayah Tempurjo. Lalu nggak lama setelah itu wilayah Jember Kota itu kan ada pohon tumbang, lalu banjir dan lagi. Terus minggu kemarin Tempurjo juga naik lagi. Nah, ini aku khususkan aja di wilayah Mas April itu. Kebetulan beliaunya Pak RT ya. RT berapa? Tepuk tangan. Kayak wong ini mburi. Oke. Kalau Mas April sendiri ini di RT berapa, RW berapa? Kalau saya kebetulan di RT 2 RW 7 Kerajaan Timur, Mas. Kerajaan Timur itu wilayahnya deket Tiara Jember Park itu ya? Iya. Tiara Jember, Tiara Waterboom ya. Sorry. Bukan Jember Park ngantean. Tiara Waterboom. Nah, kalau wilayahnya Mas April sendiri itu selama ini curah hujan yang tinggi ini mengalami kenaikan air enggak? Kalau di sana langganan kayaknya, Mas. Oh, langganan malah. Langganan banjir kalau memang kalau sudah musim hujan di sana itu sering banjir memang. Di wilayahnya Mas April sendiri apa depan atau kanan kiri? Iya, di jalan rayanya terutamanya di jalan raya, tapi masuk wilayah saya juga. Di sana itu kalau sudah musim hujan pasti banjir karena memang irigasinya itu saluran air. Nah, saluran air drainasenya itu memang ada peningkatan sedimen. Berarti memang harus ini ya, anggaplah harus ada kerja bakti dari teman-teman. Dan kabar baiknya bulan-bulan ini sudah mulai dikerjakan. Sudah diperbaiki saluran airnya. Dari dinas apa dari teman-teman sendiri? Dari dinas gitu. Wah, alhamdulillah. Luar biasa. Tepuk aplaus dong oleh Pemkab Jember. Terima kasih. Sangat luar biasa sekali. Kok tahu? Apa memang sudah ada pemberitahuan sebelumnya atau gimana? Sudah ada pemberitahuan sebelumnya dan sekarang karena saya tahu itu karena sudah diproses, memang belum selesai. Pengerjaannya sudah mulai proses, cuman belum selesai. Berapa meter itu, Mas April? Kalau totalnya itu sekitar 200 meteran lebih. Oh, 200 meteran lebih. Lah itu kira-kira mengganggu jalan di Mas April enggak? Kalau mengganggunya enggak. Kalau mengganggunya enggak, karena juga sudah ada pemberitahuan sebelumnya. Mestinya Mas April sebagai pemangku wilayah situ juga sudah menyampaikan kepada warga nggih, gitu-gitu. Nah, kalau terkait masalah ini nggih, kerja bakti utamanya, kalau kerja bakti menurut saya ya umum lah, hal wajar lah yang dilakukan oleh warga. Jadi kita tidak berpangku tangan kepada pemerintah kan, intinya seperti itu. Nah, menanggapi adanya banjir lah, anggaplah di wilayahnya Mas April sendiri itu selain kerja bakti mungkin ada lagi apa gitu? Kayak misal Siskamling malam itu mulai diaktifkan. Jadi kalau hujan malam tuh, kalau orang yang jaga kan kelihatan tuh air,
mulai air kentongan dihidupkan diketok, jadi Kalau di barang-barang wilayah- diamankan ya, gitu-gitu. Kalau di wilayah saya sendiri, khususnya di dalam ya, di dalam bukan di jalan umum. Itu di sana ada Mas, apa namanya? Kegiatan Karang Taruna. Saya aktifkan kembali. Maksudnya dulu kan memang sempat ada, saya aktifkan kembali Karang Tarunanya untuk mengatasi wilayah-wilayah yang seperti kalau sudah hujan itu airnya menggenang, jalannya kebetulan jalan juga sekarang pavingnya kan diperbarui. Wih, pavingnya anyar. Jadi saya bekerja sama anak Karang Taruna, kolaborasi. Jadi jangan sampai paving itu jadi kasus air menggenang itu masih ada gitu. Jadi kegiatannya baru-baru ini semacam itu ya. Selain kerja bakti. Selain kerja bakti. Tapi kalau wilayah Mas April yang memang katanya itu sering dapat langganan ya, seperti itu langganan banjir. Itu kalau hujan khawatir nggak sih? Wah, ini mau banjirnya semini atau memang biasanya nggak sampai masuk rumah kok Mas? Itu seperti apa? Ya, kalau kebetulan di wilayah saya itu kalau banjir, cuman enggak sampai masuk ke permukiman sampai menggenang di dalam rumah itu enggak. Cuman kalau air masuk itu sekitar 1 mata kaki gitu mungkin. Air Jadi masuk. kalau efeknya mungkin enggak terlalu parah sih. Oh, di jalan itu sampai 1 kalau mata yang kaki di ya? jalan khususnya di daerah masuk wilayahnya Sumbersari itu, Kelurahan Sumbersari itu sampai 1 meter lebih Mas ketinggian airnya. Jadi cukup di parah. jalan Jadi, itu ya? iya, Kali di kurang jalan. besar itu ya? Itu cukup itu parah. sampai Jadi harus ada penanganan khusus di sana. oke. Memang harus ada penanganan khusus. Sampai kalau sudah banjir itu sampai enggak bisa aktivitas enggak bisa dilewatin sudah. Oh, gitu ya. Kalau di lingkungan saya kebetulan masih aman. Oh, jadi lingkungan jenengan masih aman. Tapi kalau dari jenengan sendiri kepada warga ada ini enggak sih? Apa tuh namanya? Himbauan. Jangan buang sembarangan rek sampah ngono ndek selokan-selokan ngono. Pavingnya anyar rek. Aja dianu diperjali atau seperti apa untuk mengatasi banjir ini? Kalau saya sosialisasinya ke warga memang setelah jalan ini bagus terus ya saya melakukan edukasi supaya saling menjaga gitu kan kita sudah diberikan fasilitas seperti itu bagus ya jangan sampai kita buang sampah sembarangan terus ada kotoran di jalan kayak pasir itu kan kadang ke bawah air Mas di atas paving itu jadi saya edukasi agar kesadarannya lebih meningkat lagi ke depannya gitu. Well, ini menarik ya untuk ya nanti kita ngobrol lah dengan RT-RT yang lainnya yang tentu saja kalau pas hujan itu pasti akan ini terdampak banjir lah. Mungkin sementara itu yang bisa aku sampaikan jangan lupa untuk himbauan itu tadi ya. Jangan buang sembarangan di selokan terus galakkan lagi kerja bakti kan gitu. Seperti yang jenengan sampaikan tadi, selokan itu sedimentasinya mulai tinggi kan gitu ya. Akhirnya harusnya lewat khusus yang dibuat pemerintah untuk dilalui air akhirnya ngampung nang dalan ini. Gitu ya. Oke, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Jangan lupa untuk klik like kalau kalian suka video model seperti ini, subscribe dan komen kalau kalian punya apa ya, Mas aku pengen melok podcastnya dan sebagainya. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.